Intuisi, kemampuan super melampaui nalar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama. Cipta Usaha Kreatif. Semoga kita bisa berbagi ilmu, pengalaman, problem solving, dan solusi usaha, serta tips sukses melalui channel kebanggaan kita bersama ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, semua orang tentu tidak mau tetap menjadi miskin. Sebaliknya, mereka ingin kaya dan hidup sejahtera. Namun, mengubah nasib ekonomi yang terpuruk jadi kaya nampaknya tidak mudah. Sampai hari ini, kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi sebagian besar rakyat Indonesia. Badan Pusat Statistik merilis angka kemiskinan di Indonesia per September 2021 adalah 26,50 juta orang atau 9,71%. Padahal upaya-upaya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat telah lama dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh swadaya masyarakat. Akan tetapi, hasilnya belum memuaskan. Mengapa? Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, berdasarkan pengamatan kami, selama ini program pemerintah dalam mengatasi kemiskinan belum menyentuh akar masalah. Sehingga jumlah orang miskin tidak berkurang signifikan. Kemiskinan merupakan masalah utama dan paling mendasar yang setiap harinya menjadi perhatian kita bersama. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, jangan sampai kemiskinan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pasalnya, proses pewarisan kemiskinan dari generasi ke generasi akan terus berlangsung jika tidak ada terobosan untuk mengentaskan seseorang dari masalah kemiskinan. Berdasarkan kajian Pusdiklat Cipta Usaha Kreatif, penyebab kemiskinan dipandang dari segi ekonomi adalah akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia. Karena itulah, peran pengembangan sumber daya manusia sangatlah penting dalam pengentasan kemiskinan di tengah masyarakat. Maka, pemerintah harus mengembangkan program pengembangan sumber daya manusia yang efektif. Sehingga
setiap programnya dapat menciptakan manusia Indonesia yang mandiri, kreatif, dan produktif. Sobat-sobatku yang dikasihi sayangi Allah, menurut hemat kami, program itu harus dimulai dari mengenal diri. Pasalnya, mengenal diri sendiri adalah awal perubahan dalam hidup. Karena itulah, seseorang perlu mengenali diri sendiri agar dapat mengembangkan potensi dirinya untuk mengubah nasib ekonominya. Namun sayangnya, sampai hari ini masih banyak orang yang belum menyadari potensi di dalam dirinya. Hal ini tentu sangat merugikan, mengingat potensi diri akan sangat membantu seseorang untuk bisa berkembang dengan maksimal dan mencapai banyak hal di dalam kehidupannya. Karena itulah sangat penting untuk mengenali dan mengembangkan potensi tersebut dengan semaksimal mungkin, sehingga mereka bisa ikut berkembang dan sukses dalam berbagai hal. Sehubungan dengan hal itulah, melalui paparan ini, kami ingin mengajak para pemirsa untuk mengenali satu di antara potensi di dalam diri, yaitu intuisi, kemampuan super melampaui nalar. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, intuisi adalah kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional dan intelektualitas. Sepertinya pemahaman itu tiba-tiba saja datangnya dari dunia lain dan di luar kesadaran. Misalnya saja, seseorang tiba-tiba saja terdorong untuk googling di internet. Ternyata dia menemukan keterangan yang lama dicari-carinya. Bisa jadi suatu ketika mendadak kita merasa harus pergi ke sebuah tempat. Ternyata di sana kita menemukan penemuan besar yang mengubah hidup kita. Intuisi disebut juga firasat yang terbentuk dari pikiran bawah sadar. Firasat adalah gejala atau tanda-tanda suatu peristiwa yang kemungkinan akan terjadi. Kemudian, firasat tersebut menjadi sebuah pertimbangan singkat dalam mengambil keputusan tanpa melakukan analisis atau proses berpikir panjang terlebih dahulu. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, firasat tersebut bisa datang secara tiba-tiba tanpa sebab yang melatar belakanginya, dan juga dapat datang setelah melihat suatu kejadian atau pertanda alam. Semakin kita menyadari tentang kekuatan firasat itu, tentu semakin bersemangat kita mengasahnya agar lebih tajam lagi. Berdasarkan pengalaman dan penelitian kami di Pusdiklat Cipta Usaha Kreatif, ternyata banyak orang yang berada dalam puncak kesuksesan adalah mereka yang mengandalkan intuisi. Kecerdasan intuisi dibentuk oleh naluri intuisi seseorang. Pemikiran-pemikiran cerdas lahir dari kecerdasan ini. Dia berani berbeda
dengan pemikiran banyak orang. Kadang, pemikiran itu belum bisa dijelaskan dengan logika manusia pada umumnya. Tetapi, logika berpikir itu akan dapat dipahami di kemudian hari. Sayangnya, tidak semua orang memiliki kecerdasan intuisi. Padahal, ini menjadi faktor penunjang keberhasilan dan kesuksesan karir seseorang. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sering kemampuan intuisi yang menentukan keputusan. Karena itulah, menjadi orang yang berintuisi jauh lebih kuat ketimbang intelektual sehebat apapun. Namun, pada dasarnya hampir setiap individu pasti pernah merasakan munculnya intuisi, semacam kata hati yang muncul tanpa disadari. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, intuisi adalah hal yang jauh berbeda dari pemikiran logika atau analisis. Namun demikian, antara intuisi dan rasionalitas saling berkaitan. Itulah mengapa intuisi sangat penting dalam mengambil keputusan bisnis. Menurut sebagian pengusaha sukses, intuisi sesungguhnya adalah kumpulan pengalaman yang tersimpan di otak kita, yang sewaktu-waktu dapat dipakai untuk bertindak. Maka, sangatlah keliru jika intuisi dikaitkan dengan hal klinik. Pasalnya, intuisi itu terbentuk dalam diri manusia melalui perpaduan pengalaman dan pengetahuan. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, sebagian keputusan yang Anda ambil sesungguhnya merupakan campuran berbagai macam ingatan, gagasan, perasaan, dan fakta yang kadang-kadang saling bertentangan. Sehingga sentuhan intuitif itu memungkinkan Anda membiarkan data intuisi itu melengkapi data lain yang akan Anda gunakan untuk mengambil keputusan. Jadi, intuisi itu sudah ada di dalam diri manusia, yang tentunya dikaitkan dengan tanda-tanda eksternal untuk membaca situasi, seperti membaca bahasa tubuh lawan bisnis dan beberapa hal lainnya. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, beberapa keputusan besar bagi lahirnya produk dilahirkan melalui intuisi. Maka, intuisi itu sangatlah penting dalam mengambil keputusan bisnis. Karena itulah, sebagai seorang pebisnis, Anda harus menyadari pentingnya intuisi dalam bisnis. Mungkin Anda pernah mengalami keraguan dalam mengambil keputusan untuk memulai bisnis. Padahal, keinginan sudah sangat menggebu untuk membuka peluang usaha baru. Karuan saja, usaha Anda masih jalan di tempat, lantaran Anda masih bingung bagaimana menangkap peluang dan menarik sebanyak mungkin pelanggan atas barang atau jasa yang Anda tawarkan. Dalam mengelola bisnis, pengambilan keputusan yang tepat sangatlah penting. Sehingga
proses pengambilan keputusan menjadi sangat krusial. Untuk itulah Anda memerlukan data, analisa, pengalaman, dan intuisi. Dengan demikian, jika Anda ingin menjadi pengusaha sukses, maka data dan intuisi sangatlah dibutuhkan dalam mengembangkan bisnis. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, semua informasi tentang produk, apa yang laku di pasaran, strategi penjualan yang jitu, hingga pencapaian bisnis bisa diukur dengan data. Tapi intuisilah yang paling dibutuhkan. Pasalnya, pertimbangan intuisi lebih peka dari pertimbangan rasional. Intuisi akan menuntun inovasi dan menghadirkan sesuatu yang baru. Karena itulah, sebagai pebisnis, Anda harus berani menggunakan intuisi secara efektif. Pada saat mengalami kebimbangan, Anda dapat membuat keputusan yang tepat dengan mengandalkan intuisi. Bisa jadi, produk yang secara data tidak mendukung bisa jauh lebih booming karena mengikuti intuisi. Karena itu, jangan menganggap sepele suatu percikan ide yang muncul. Ide itu mungkin saja terlihat gila, namun ketika ada komitmen untuk menjalankan, maka ide tersebut dapat berubah menjadi ide yang cemerlang. Untuk itulah, jangan pernah takut untuk merealisasikan ide-ide yang muncul. Seiring dengan itu, kita pun perlu mengasah intuisi bisnis. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, intuisi merupakan skill yang menjadi bagian pengembangan diri dalam membuat keputusan dan melakukan proyeksi. Ketajaman intuisi dapat membantu kita sebagai seorang pengusaha untuk memiliki keyakinan akan suatu ide bisnis. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa ide tersebut mustahil akan berhasil. Semoga setelah menyimak paparan ini, Anda semakin menyadari bahwa intuisi itu penting. Intuisi membantu kita terhubung dengan dunia dan orang-orang di sekitar kita. Orang yang intuitif biasanya sangat peka terhadap apa yang dirasakan orang lain, mengenal dirinya sendiri, dan menjadi pembaca karakter yang baik. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, setiap orang pada dasarnya intuitif. Tetapi tidak semua orang memiliki kemampuan untuk menggunakan atau memahami intuisi mereka secara maksimal. Bahkan hanya sedikit yang berbakat dengan intuisi yang kuat. Berikut ini beberapa tanda-tanda apakah Anda memiliki intuisi yang bagus, yaitu: pertama, mengenal dirinya sendiri. Kedua, menyukai olah rasa. Ketiga, punya firasat yang kuat. Keempat, mampu membaca tanda-tanda alam. Kelima, memiliki empati yang tinggi. Keenam,
bisa membaca kepribadian orang lain. Ketujuh, memiliki sisi kreatif dan inovatif. Manfaat intuisi bagus yang Anda miliki tentu akan mendorong Anda untuk lebih bijak dalam menentukan keputusan. Anda akan lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, karena Anda tahu bahwa sesuatu yang benar juga bisa datang dari kata hati Anda sendiri. Demikian uraian singkat yang dapat kami paparkan tentang kemampuan super intuisi yang melampaui nalar. Semoga uraian singkat ini bermanfaat dan memberi inspirasi dan menambah semangat bagi sobatku semua dalam mengembangkan bisnis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, rahmat, dan kemudahan dalam upaya kita mengubah nasib ekonomi menjadi lebih baik dan sejahtera. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.